Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan instruksi kepada Direktur Teknik Alexander Swiers dan jajaran pelatih Timnas Indonesia. Erick Thohir meminta tim pelatih segera menganalisis kekuatan Arab Saudi dan Irak meski skuad Garuda belum bisa berlatih di lapangan karena sibuk bersama timnya masing-masing. Erick menilai pemetaan kekuatan lawan menjadi modal penting jelang laga berat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak sama-sama berada di grup B ronde keempat zona Asia dan bersaing ketat memperebutkan tiket otomatis ke putaran final. Saya sudah meminta kepada Direktur Teknik dan tim kepelatihan untuk mulai melakukan review-review tanpa latihan antara pelatih dan pemain, kata Erick. Situasi ini semakin menantang karena latihan Timnas Indonesia dengan komposisi penuh baru akan dimulai pada 6 Oktober 2025. Pemain-pemain yang merumput di Eropa diperkirakan akan terlambat sehingga waktu persiapan menjadi sangat singkat. Dengan kondisi seperti ini, Erick berharap koordinasi antara Patrick Kluivert dan stafnya berjalan efektif agar Timnas Indonesia tetap kompetitif menghadapi dua lawan berat tersebut. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berjanji siap berjuang habis-habisan untuk loloskan timnya ke Piala Dunia 2026. Rasa optimistis muncul, meski Emil sadar bahwa Timnas Indonesia sejatinya tidak difavoritkan lolos. Sebagaimana diketahui, tim asuhan Patrick Kluivert akan segera melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak keempat, skuad Garuda yang tergabung di grup B akan hadapi dengan Arab Saudi dan Irak. Emil sangat antusias menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, itu akan menjadi kesempatan Timnas Indonesia membuktikan diri pantas dapat tampil di Piala Dunia 2026. Kami memiliki fase yang sangat penting di bulan Oktober. Kami bukan favorit, tetapi akan menarik untuk mencoba mengamankan tempat di Piala Dunia yang akan menjadi momen bersejarah, kata Emil Audero. Emil bermain apik bersama Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday periode September 2025. Berkat kontribusinya, skuad Garuda meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan dan imbang 0-0 saat melawan Lebanon. Emil mengakui tenaganya cukup terkuras di FIFA Matchday. Namun, dia bisa pulih sepenuhnya saat kembali ke Cremonese dengan menunjukkan performa terbaiknya. Setelah membela Timnas Indonesia, Emil tampil menggila saat Cremonese melawan Verona Salam lanjutan Liga Italia 2025 sampai 2026 pada 15 September 2025. Dalam laga yang berkesudahan dengan skor 0-0 itu, Emil mencatatkan 9 penyelamatan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia jika penyerang Bolonya Thijs Dallinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat Timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun Halfblood Indonesia di laman Archive NL, ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Thijs Dallinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela Timnas Indonesia. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat, yakni lolos Piala Dunia 2026. Thijs Dallinga bukanlah pemain sembarangan. Musim ini bersama bolotnya, Thijs Dallinga yang memiliki tinggi badan 190 cm telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. Dari 44 pertandingan di semua kompetisi, Thijs Dallinga mengemas 36 gol. Alhasil, Thijs Dallinga dibiong klub asal Prancis FC Toulouse pada musim panas 2022. Bersama FC Toulouse, Thijs Dallinga tampil menggila. Tercatat dari 86 pertandingan, penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol. Sederet pencapaian itu membuat Thijs Dallinga diboyong klub yang tengah menanjak di Italia, Bologna, pada musim panas 2024 dan dikontrak sampai musim panas 2028. Presiden FIFA Gianni Infantino buka suara usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir ditunjuk menjadi Menpora yang baru. Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick.
Adapun Erick Thohir dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lelaki yang merupakan mantan bos Inter Milan itu menggantikan posisi Dito Aryo Tejo. Erick Thohir juga meninggalkan posisi lamanya, yaitu Menteri BUMN. Nah, penunjukannya sebagai menteri menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta olahraga karena ada rangkap jabatan. Memang, sebelumnya Erick adalah Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, namun jabatan kali ini lebih dekat dengan olahraga yakni Menpora. Secara aturan memang hal ini tidak dilarang. Bahkan, FIFA melalui Presiden Gianni Infantino mendukung Erick jadi Menpora. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir terkait penunjukannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang baru, tulis Infantino. Gianni mendoakan Erick Thohir sukses sebagai Menteri Olahraga. Ia yakin dengan pengalaman yang ada hal itu dapat tercapai. Erick Thohir selaku Menpora baru sudah ditunggu sejumlah agenda olahraga penting. Di antaranya SEA Games 2025 pada akhir tahun ini. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Ridwal jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridwal untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Ridwal bisa membela timnas Indonesia. Jairo Ridwal menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang sudah resmi jadi WNI. Kabar dokumen Jairo Ridwal sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Jairo Ridwal ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Ridwal bisa cepat. Ini bisa seperti saat Kevin Dix datang ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Ridwal tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Ridwal mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guijer. Tristan Guijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guijer.